bagi seluruh pekerja atau yang berada di lingkungan kerjanya. Nah, kami dari PT Indo Bakti Utama mempunyai responsibility atau tanggung jawab kepada manajemen Unggul Jaya. Jadi setiap 3 bulan atau 6 bulan kami mengadakan training rutin. Karena apa? Seluruh proteksi pemadam kebakaran yang ada di PT Unggul Jaya ini kami yang supply, sehingga bentuk tanggung jawab kami selain menjual, kami juga harus memberikan edukasi atau knowledge ke seluruh karyawan yang ada di sini. Percuma kalau misalnya sudah dibeli alat-alat yang bagus, dibeli apa yang qualified, berstandar, tetapi SDM-nya tidak bisa menggunakannya, ya nggak Pak? Jadi percuma saja kalau PT Unggul Jaya sudah menginvestasikan banyak biaya untuk membeli peralatan proteksi kebakaran, tetapi nggak ditunjang dengan kemampuan SDM-nya untuk menggunakannya. Makanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kami selalu mengedukasi atau sharing knowledge terhadap tata cara penggunaan alat. Nah, seperti biasanya kami sebelum melakukan training, kami akan tes dulu sejauh mana pemahaman Bapak semua tentang ruang lingkup apa yang saja. Ini jawabannya sepengetahuan Bapak aja. Jadi nggak perlu harus benar semua. Nah, nanti setelah diadakan presentasi kita tes lagi. Kalau ini kan sebelum tes nggak tahu salah nggak apa-apa. Tapi nanti setelah saya memberikan pelatihan atau training yang materinya ada di situ, habis itu kita tes lagi. Fungsinya apa? Itu evaluasi saya juga. Jangan sampai saya memberikan materi bapak semua yang ada di sini nggak betul apa yang saya sampaikan. Itu juga buat evaluasi saya. Makanya ada pre-test dan post-test. Jadi tes sebelum dilakukan presentasi, kemudian setelahnya dilakukan tes lagi. Siap ya Bapak ya? Soalnya cuma 10 Bapak. A few moments later, 12 seconds later, 3 days later, 3 weeks later, many months later. Adalah reaksi kimia berantai yang diikuti oleh evolusi cahaya dan panas. Ada yang benar tadi jawabannya? Ada ya? Jadi adanya api itu ya reaksi kimia dulu diikuti cahaya hingga panas. Itulah yang dinamakan api. Nah, selanjutnya nanti pasti ada pertanyaannya, kebakaran tadi. Kebakaran itu apa? Nah, ini segitiga api. Nah, dalam terjadinya api itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Tanpa 3 faktor ini, api atau kebakaran tidak akan terjadi. Nah, 3 faktornya itu apa? Ada udara, ada panas, ada bahan bakar. Ketika kita pisahkan 3 faktor itu, 3-nya kita tutup, itu tidak akan terjadi kebakaran. Nah, fungsinya apa adalah menutup salah satu rangkaian dari 3 faktor ini. Misalnya kita memutus, kalau CO2 misalnya kita putus udaranya. Kita tahu ya, kalau misalnya kita hidup di lilin, terus kita masukin ke dalam botol yang kita tutup, apa yang akan terjadi? Lilinnya mati. Karena apa? Tidak ada cahaya, tidak dapat oksigen. Sama juga dengan api, ketika kita semprot dengan apa CO2 misalnya, dia sifatnya mengikat oksigen, dan fungsinya untuk mengikat oksigen yang ada di sekitar api tersebut sehingga api mati. Kemudian salah satu bahan bakar, misalnya ada bensin, ada solar, ada filter, itu ditutup sisi untuk bakarnya itu ditutup sehingga tidak kena panas
tadi ada pendinginan. Kalau udaranya panas tertekan dengan cara didinginkan, walaupun ada udara dan bahan bakar, tapi kalau nggak ada panas, aman-aman aja. Jadi ketiga faktor inilah yang akan menjadikan api, dan ketiga faktor inilah yang harus kita putus ketika kita mau memadamkan api. Berikutnya, Pak, kalau ada yang mau tanya langsung tanya aja ya, langsung aja ya. Kita relate aja. Nah, kebakaran apa? Nah ini, kebakaran kan kita sering sampaikan ya. Kebakaran apa sih? Dan kebakaran. Tapi kan kita belum tahu sebetulnya yang dimaksud kebakaran itu apa. Nah, kebakaran ya ini api yang tidak dikendali dan tidak dapat dikendalikan. Jadi kalau ada api yang tidak dikendali muncul dan apinya itu tidak kita kendali, berarti itu namanya kebakaran. Kalau api unggun, kebakaran enggak? Bukan, karena itu kita kendali dan itu kita bisa kendalikan. Itu tidak bisa masuk kategori kebakaran. Jadi yang masuk kategori kebakaran, misalnya dengan nanti di luar teriak kebakaran, ya di sini harus ini. Jangan orang bakar sampah ditungguin sampai teriak kebakaran. Jangan, nanti malah mati sama toko nanti. Ya, jadi ketika ada kebakaran berarti api yang tidak api itu muncul, kita nggak kendali dan nggak bisa kita kendalikan. Oh, besar. Fungsinya untuk kita minta bantuan. Next mas. Nah, faktor-faktor kebakaran itu apa? Ini secara umum ya. Secara umum aja. Kalau kita mau detailkan banyak, tapi secara umum kita ambil 5 aja. Terus 1, terbatasnya keterangan dan pengetahuan tentang kebakaran. Nah, fungsinya training seperti ini ya untuk mengatasi yang nomor 1 itu. Kalau kita aware, kita tahu cara penggunaannya, ketika ada kejadian, kita nggak akan panik. Tapi kalau kita nggak tahu apa-apa, ada kejadian, pasti panik. Adanya bingung ini caranya, ya nggak? Ya, kalau kita belum tahu sesuatu, pada hari itu juga, pasti kita akan gampang bingung. Bingung itu apa? Ditarik. Padahal kalau kita tahu caranya, kemudian nomor 2, 5 sampai 10 itu jalur benar. Karena kebakaran itu terjadi intensitasnya dari awal dari sesuatu ini, sumber energinya dari apa, misalnya kebakaran dari korsleting dan sebagainya. Kemudian sesinya itu menuju ke panasnya sampai 600 sampai 1000 derajat. Itu waktu yang dipakai 3 sampai 10 menit doang. Nah, ketika waktunya itu lebih dari itu, misalnya pada 15 menit, apinya juga suhunya sudah di atas 1000 derajat, Bapak teman-teman jangan paksakan menggunakan apa untuk memadamkan api. Gak akan bisa. Itu sudah di luar kendali, di luar tanggung jawab apa. Itu harus pakai hidran, pakai air. Jadi kalau sudah di atas 15 menit, Bapak memaksakan pakai itu, ya nanti malah sia-sia, semuanya jadi korban. Jadi kita wajib tahu ketika kebakaran sudah besar, wah Agus ngerti Agus di training dari dulu, apa teknik jangan menjadi pahlawan, nanti malah menang. Kalau udah jadi pahlawan, panggil teman-teman menyelamatkan diri aja. Karena akar itu fungsinya untuk seperti P3K. Pertama kali kecelakaan kejadian, nah itu baru bisa sekali. Tapi kalau waktunya sudah 15 menit dan suhunya sudah di atas 1000 derajat, dari kejauhan aja dari jarak 100 meteran sudah merasa panas yang luar biasa, ya udah lupakan saja apa, nggak akan mampu, harus pakai air diganti. Ya, perlu diingat juga ya, kalau aku sudah besar, sudah di atas 15 menit, jadi mengambil langkah 1000.
kabur, nggak akan dipecat. Ini tadi yang ditanyakan klasifikasi tentang aparat itu ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Kelas K ini jarang terjadi. Ini untuk pabrik makanan yang besar pakai yang kelas A atau cooking equipment. Kelas A, combustible material, ini sumber kebakarannya yang berasal dari kayu, kertas, kain, dan sebagainya. Itu kita sebutnya kelas kebakaran A. Kemudian kelas B, berbagai material, ini yang mudah terbakar seperti oli, gas, solar, thinner, apalagi ya cairan yang terbakar. Ya pokoknya itulah. Ada oli, solar, bensin, dan lain-lain. Itu kita menyebutnya kelas B. Kemudian kelas C, dari energi electrical equipment. Ini yang peralatan-peralatan yang ada unsur listriknya atau electrical. Itu kita menyebutnya dengan tipe kebakaran kelas C. Komputer, fax, dan sebagainya lah, peralatan-peralatan kantor. Kemudian kelas D, combustible metal. Ini kita menyebutnya kelas D. Itu magnesium, sodium, potasium, titanium, dan sebagainya. Kemudian cooking equipment itu adalah di tempat-tempat pabrik-pabrik yang banyak unsur makanan, pabrik susu, pabrik kue, dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang bisa memadamkan kelas A, kelas B, kelas C, itu kita nyebutnya multi purpose. Jadi bisa satu akar bisa memadamkan kelas A, kelas B, kelas C, yaitu order itu semua bisa multi purpose. Kemudian untuk kelas B, kelas C itu juga ada juga ya CO berdua atau BC itu tentunya kelas BC. Next itu seluruh Indonesia Raya ini kalau aparatnya menggunakan standar nasional, kalau tulisannya modelnya itu tulisannya warna biru itu, coba dikasih ini mas. Secara visual teman-teman sudah bisa membedakan itu order. Order berarti tadi kelas apa? Bisa memadamkan kelas apa? A, B, dan C. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, itu 90 apa? Ada yang tahu? 90 itu apa? Itu NAP-nya. NAP itu monomium amonium fosfat. Atau kita bisa nyebutnya adalah racun apinya. Jadi monoamonium fosfat itu racun api yang kita gunakan 90%. Memang ada Pak yang memakai itu banyak. Ada yang 20, ada yang 40, ada yang 80. Karena apa? Ya dari padannya. Semakin kecil MAP-nya itu akan semakin lama. Atau bahkan malah nggak bisa mati ada. Mas Bayu itu pernah kasih begini yang saya padanin pakai apa nanti ya? Ada 150 kilo saya padanin api kecil yang mati. Jadi ini adalah menandakan racun apinya atau kadar racun apinya itu 90%. Daya padamnya ya cepat. Ketika kita menggunakan yang di bawah itu lama, kadang-kadang nggak bisa meninggal, bisa meninggal, nggak bisa mati. Lanjut mas, clean agent. Di sini ada semua, lokasi pabrik ini ada semua, ada hijau, ada hitam, ada biru, ada semua. Jadi teman-teman jangan salah, harus digantikan. Oh, kalau hijau berarti A, B, C. Kalau itu berarti, kalau itu apa? Kelas apa? Tadi di tabel tadi B dan C.
untuk memadamkan hujan elektrikal dan yang cair terbakar dan sebagainya. Lanjut, teman ini bukan untuk knowledge penggunaan, dia cuma dalamnya itu isinya apa sih, nggak terlalu penting buat teman-teman. Jadi kalau secara teknis itu penting. Nah sekarang soal lagi, ini kan kita sudah tes tadi itu. Jadi bandingkan nanti jawabannya dengan sebelum tes, setelah tes ada perbedaan atau sama. Kalau sama atau mau lebih jelek, berarti saya yang menyampaikan yang mungkin nggak pas atau terlalu cepat atau nggak mudah dimengerti oleh teman-teman. Dipisah sampingnya aja jawabannya, misalnya yang ini yang pertama, sudah sisinya yang setelah tes. Sesi yang pertama, setelah tadi cara teori, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan cara penggunaan apar yang benar ya. Pertama, basically kalau menggunakan apar pastikan tekanannya ini berada di tengah ya, berada di titik hijau, artinya apar ini siap dipakai. Kalau dia berada di titik tengah, di titik merah sebelah kiri, itu berarti terjadi kebocoran seperti yang ada di troli, dia turun karena dia ada terjadi kebocoran. Nah, kalau dia di kanan berarti ada tekanan suhu yang terlalu panas ataupun si pressure gauge-nya ini rusak. Oke, pastikan dia di titik yang tengah. Yang kedua, pastikan hose-nya ini tidak ada yang patah Pak ya, retak-retak ya, harus mulus karena nanti pada saat penggunaan tekanannya kan 15 bar, cukup tinggi. Pada saat kita tekan atau tesnya tekanan awal 15 bar nanti kena kita. Kedua, cara membawa apar. Posisi apar itu tidak selalu berada dekat dengan api ya. Jadi cara membawanya mau dilihat Pak, pakai tangan kanan bagian bawah seperti ini ya, sama pakai tangan kiri seperti ini. Bagus. Cara membawanya seperti ini ya. Jangan bawa apar posisi seperti ini sambil lari, karena nanti pasti kesandukan. Karena begitu kita panik, pasti kita tidak bisa perhatikan ini posisi ya. Kedua, pada saat memadamkan api, kita atur jarak dengan titik 3 meter dengan titik api, dan dilihat lidahnya itu mengarah kemana Pak. Kalau misalnya mengarah ke barat, maka kita harus berada di sini, jadi searah dengan arah angin, jadi jangan berlawanan. Kalau ke sana balik kita dari sini. Kenapa seperti itu? Tekanannya 15 bar tapi di awal itu kita semprot, dia akan berkurang. Jadi kalau kita berlawanan, otomatis nanti kita daya dorongnya sempunya berkurang. Setelah sampai pin ini tarik Pak, pegangnya di bawah ya Pak ya, jangan seperti ini. Kenapa? Kalau ini lepas, misalnya lepas, ini langsung ketekan, maka bonder langsung keluar. Jadi pegangnya seperti ini, tarik pinnya seperti ini, lepas, pegang hose-nya di ujung. Ini wajib Pak ya, jangan di tengah. Kenapa? Karena pada saat kita tekan awal itu karena 15 bar ini sangat besar sekali. Kalau kita seperti ini, dia kan nanti akan kena penggunanya ya. Tekan, jas sekali, jadi api semprot dengan menyapu Pak ya. Dan kita nyemprotnya ke media yang terbakar, jangan pada titik lidahnya. Misalnya bagian bawah yang terbakar, terus ya sampai benar-benar habis baru kita buka ya. Kembalikan segelnya, terus kita laporkan ke tim K3 kalau apar ini sudah digunakan, harus segera diisi ulang. Itu Bapak, ada pertanyaan? Kalau perawatan sudah ya Pak ya? Perawatan sudah, yang pasti
yang menjadi perhatian adalah pressure gun ini harus berada di titik tengah, ya itu wajib. Kalau misalnya bapak menemukan siapapun karyawan di sini tekanannya ke kiri, lapor pak. Pak ini tekanannya turun nampaknya, nanti segera diperbaiki oleh bapak ya, Pak Bayu. Oke, gitu ya pak ya. Sip.